Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Kepala SMP Negeri 2 Ketanggungan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Ketanggungan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang sudah memberikan kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi 7 jurus BK hebat untuk dukungan holistik murid SMP Negeri 2 Ketanggungan. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 ke zaman terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu peserta diseminasi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu diseminasi 7 jurus BK hebat untuk dukungan holistik murid SMP Negeri 2 Ketanggungan yang akan disampaikan oleh Ibu Arif Kuswandani, SPD. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat yaitu kegiatan inti pemaparan materi atau hasil diseminasi. Dan yang terakhir doa penutup. Untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar sampai dengan selesai nanti. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Siti Nurhayati, dipersilakan. Selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 2 Ketanggungan kepada beliau Bapak Agus Puji Stiono SPD.
Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita di sini akan mendengarkan destinasi yang disampaikan oleh Ibu Arif. Destinasi itu apa ya, Pak? Penjelasannya, informasi, kan soal dulu tadi yang disampaikan oleh pembicara. Jadi Bu Arif ingin memberikan pembahasan kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kalau kita melihat judul, ini buat yang punya 7 jurus PK hebat. Ini di dunia persilatan ini sudah luar biasa. 1 jurus saja luar biasa, paling 7. Angka ganjil, angka yang kita sukai. Mudah-mudahan 1 jurus ini bisa kita terapkan. Buahnya jangan sedih, jangan pesimis. Teman-teman kita itu biasa, kalau disuruh kumpul ya seperti ini. Nggak apa-apa, harus keluar. Nah, mudah-mudahan nanti kalau jadi kepala semua sudah biasa. Ya tenang, ya. Sebab apa? Mereka ini itu belum menyadari, malah karena mereka mendapatkan tugas yang sama seperti ini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan tugas, walaupun capek, walaupun apa, ya kita menghormatilah. Kita menghormati. Makanya saya mungkin atas nama Bu Arif mengucapkan terima kasih yang sudah hadir di sini ya. Artinya, ayo yang seperti ini kita dukung Bapak Ibu. Biasanya kalau ingin agak full itu pengalaman dari Pamira itu level dengan ini dengan apa namanya rapat dinas. Nih, coba kebetulan ini harus didiseminasikan karena ada rentang waktunya. Jadi seperti itu. Ya semoga semangat ya Bu Arif, apa ini kembali lagi ke 7 jurus PK hebat. Jangankan 7, 1 kalau kita manfaatkan betul luar biasa. Contohnya seperti tadi, Pak Mira sudah pegang mic sampai mikir bahasa terus kayaknya orang murid, artinya ini dulu ini dipahami habis MBG biar anak-anak masuk kelas tentunya kita yang sebagai guru memberikan contoh. Nah, saya memperhatikan seperti apa. Besok lagi Pak Wira langsung kirim telepon Pak. Bu Arifah ini kelasnya dengan gitu tak aja apa-apa. Bu Eka sedang apa? Kasihan gitu. Ya. Iya kasihan lah. Kita cari siswanya bareng-bareng kita itu. Mohon maaf saya sebut. Kenapa? 10 menit. Habis. Dengan langsung ke ruang guru Pak. Dengan tempat guru saja dari tempat lain. Oh, makanya daripada pakai HP lebih praktis pakai toa. Iya betul. Cuma kayak kira sentrum bendera apa ini. Artinya apa? Ini Bu Arif akan menerapkan jurusnya. Nah kalau dari kitanya sendiri belum siap, jurusnya tidak mengenal ini. Ya begitu ya Bapak. Baik. Begitu juga ini setelah Bu Arif mendefinisikan yang seperti ini 7 jurus ini. Bu Arif sebagai PK bisa memberikan contoh. Ya. Ini serius ini. Ya. Artinya ini tanggung jawab. Kita itu kadang seperti itu sulit. Ya. Artinya jarak aja jarak
ujar sama koni. Artinya, iya. Nah inilah pentingnya kita bersama-sama yang seperti ini. Manakala kita mendapatkan pembelajaran, ya kita laksanakan. Yang memberikan pembelajaran juga bisa memberikan contoh yang terbaik. Saya yakin kemarin sudah bagus, sudah hebat ya. Kami sudah melihat seperti itu. Nah tinggal ayo teman-teman kita dukung supaya ini bisa kita laksanakan di SMP Negeri 2 Ketanggungan ini. Kalau kita melihat materinya sangat banyak, ada kecerdasan majemuk, 5 unsur sel, luar biasa ini loh. Growth mindset, growing, manfaat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini sudah ya berkali-kali sampai pengawas kita juga turun lama-lama. Nah ini ada 10 tombol ajaib kesadaran internal. Nah, kalau ini mungkin bisa ditulis apa di kita di banner, kita tempel di mana? Ya, apa? Ya kayak poster ya, oke. Ya artinya kalau ini dipasang seperti poster, kita sambil jalan sambil membaca, gitu ya. Artinya begitu sekali klik, nah ketemunya apa ini? Apakah kesenangan? Apakah kebutuhan apa ini? Kebutuhan, kebanggaan, manfaat, tantangan, minat, purpose, makna dan lain sebagainya. Ada 10 pokoknya. Nah nanti kan bisa dengan menjelaskan ya. Apa sih 10 tombol ajaib kesadaran internal? Internal kan berarti untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri. Kalau diri kita siap sebagai guru, kita bisa mengajar, insya Allah siswa kita juga siap. Bapak Ibu, memang peran BK ini sangat luar biasa sebetulnya. Sebab kalau di SD mungkin BK-nya langsung di guru kelasnya, tapi kalau di SMP beda. Nah, yang membedakan ini karena jumlahnya banyak dan BKI ini sudah ada porsinya, artinya membawai minimal 150 siswa, sedangkan jumlah kita itu ada 600, BK-nya cuma 3, berarti satu BK berapa? 200. Nah ini kan sudah melebihi apa kapasitasnya, tapi ini luar biasa. Tambah ngajar lagi, ya plus ngajar. Tenang Bu, barangkali nanti ada solusi. Artinya dengan jumlah siswa yang sudah seperti itu plus mengajar, Bu Arin masih menyempatkan untuk mengikuti pelatihan yang semacam ini. Nah kami harapkan teman-teman BK juga, teman BK ini ada Bu ya, bagus ini. Ada punya sakitnya, udah saja. Artinya teman-teman BK ini juga nanti bisa belajar bareng itu. Ya kita ada MGMP antar mapel, ada MGBK antar mapel Bapak Ibu. Nah disitulah pentingnya pertemuan semacam ini. Mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan Bu Arin banyak manfaatnya untuk kita semua. Tidak baik kalau saya panjang lebar, nanti Bu Arin yang akan menjelaskan keseluruhannya. Mari kita dengarkan dengan baik, dengan hikmat. Semoga bermanfaat untuk kita. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tanggungan. Anak merupakan aset yang harus kita betul-betul hargai dan kita poles, karena anak merupakan penerus dan masa depan bangsa serta investasi dunia akhirat bagi orang tua. Dan kita sebagai pendidik maka sudah punya kewajiban untuk menjadikan anak tumbuh menjadi pribadi berkarakter dan juga berkontribusi. Untuk itu maka kita perlu jurus-jurus dalam penanganan terhadap anak
Untuk itu, marilah Bapak Ibu kita simak pemaparan tentang 7 jurus BK hebat untuk dukungan holistik murid SMP Negeri 2 Ketanggungan yang akan disampaikan oleh Ibu Arin Sofia dari SPD. Kepada Bu Arin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena ini terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kepada Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, pada Bapak kepala sekolah mohon izin ya Pak ya. Ini saya akan sedikit berbagi tentang hasil pelatihan selama 4 hari ya. Ini Bapak Ibu luar biasa, nanti kita akan maraton hanya beberapa waktu ya, tidak sampai berhari-hari. Nah ini langsung saja Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sifatnya hanya berbagi ya, sharing di sini. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin kurang pas itu, sebelumnya saya mohon maaf mungkin karena kekurangan saya. Nah ini langsung saja Bapak Ibu sekalian, saya akan memaparkan mengenai 7 jurus BK hebat. Ini nanti di pertengahan kita nanti ada lagunya, sudah saya share juga di grup ya. Memang yang mungkin tidak sepopuler Tepuk Sakinah ya untuk lagu 7 BK hebat ini, tapi insya Allah ini lagunya mudah juga nanti dihafalkan. Untuk jurus yang pertama yaitu Bapak Ibu, kenali potensi. Yang kedua adalah kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, dan yang keempat adalah jaga konsistensi. Untuk jurus kelima sendiri adalah jalin koneksi, jurus keenam membangun kolaborasi, dan jurus yang terakhir adalah menata situasi. Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian sebelum saya lanjutkan untuk pemaparan materi. Dalam kegiatan ini nanti saya juga ingin sedikit berbagi ya Bapak Ibu untuk tips-tips juga ya untuk bagaimana membuat pelaku menyenangkan ya. Jadi nanti di keseluruhan sesi ini saya ingin berbagi untuk trik ya atau awalan pembuka kegiatan pembelajaran supaya bisa lebih menyenangkan, tidak monoton. Kalau Bapak Ibu sekalian biasanya mengabsen itu nama anak-anaknya paling hanya menyampaikan hadir gitu ya. Nah ini kita coba ya, ada beberapa kegiatan pembuka pembelajaran yang cukup menarik. Nah ini saya akan juga nanti berbagi tentang hal itu ya. Untuk yang pertama, ini kita coba kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon konsentrasinya. Nah ini untuk membuka pertemuan dengan anak-anak, ini bisa kita lakukan dengan menghitung. Ini pun sekalian juga untuk menghitung jumlah siswa yang hadir. Ya nanti bisa untuk kita laporkan dalam ini ya Pak, untuk perhitungan MBG gitu ya. Nah caranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini menghitung seperti biasa, tetapi nanti dirubah ya. Jadi ketika nomor ganjil itu Bapak Ibu menyebutkan nomornya, tapi nomor genap itu disebutkan yes itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Ini nanti kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah nggih. Nomor 1 itu berarti 1. Nomor 2 itu genap apa ganjil? Genap. Berarti diganti yes. Oke. Nah nomor selanjutnya berarti nomor 3. Nah Pak Wira? Yes. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita coba deh. Konsentrasi ya Bapak Ibu. Saya mulai dari sini berarti ke sana nggih. Siap
siap? Yes. Sudah siap? Kalau genap, yes. Paham Ibu kan? Siap-siap berkonsentrasi ya. Yes-nya itu nomor berapa? Jumlahnya yang terakhir nanti kita sebutkan bisa diketik di WA untuk laporan ya. Kalau tidak Oke. Nah, kenapa saya pakai power? Yes. Ya. Monggo Bapak. 1, 2, 3. 1. Yes, 3. Oke, ulangi ke 1, 2, 3. 1. Yes, 3. Yes, 9. Yes. Iya. Yes. 17. Oke, perhitung plus untuk Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dipakai untuk kegiatan mengabsen siswa ya Bapak Ibu. Nanti ada yang lain juga ya. Salah satunya juga ini atau mungkin absen itu anak tidak menyebutkan hadir tapi bisa menyebutkan makanan favorit atau juga nama bunga boleh, nama nama hewan juga boleh itu. Oke, untuk selanjutnya ini langsung kita ke jurus 1 ya Bapak Ibu ya. Nanti kita ada lagi, masih ada banyak, ada beberapa kegiatan untuk membuka kenali potensi. Nah, untuk kenali potensi ini sebenarnya setiap tahun ajaran baru ini kami untuk BK sendiri biasanya dibantu kesiswaan dan OSIS itu sudah melakukan gali potensi khususnya gaya belajar dan kebutuhan siswa. Nah ini langsung tadi ini ya untuk awalan saya bisa minta bantuan guru yang mungkin suaranya merdu. Bu Intan kelihatan nggak ini ya tulisannya ya? Kelihatan nggak? Ini nggak kelihatan benda. Apa ya? PDF Pak. Lela cocok ya. Lela. Lela cocok. Barik. Bu Intan bisa saya minta tolong bacakan. Kelihatan ya Bu Intan ya. Kayak drama itu loh Bu Intannya. Selamat datang pendekar. Ya Bu Intan kelihatan. Oke, selamat ini bukan puisi tapi pembukaan. Kita masuk ke padepokan ini jurus pertama gitu ya. Selamat datang para pendekar seperti itu ya. Biasanya Bu Intan suaranya merdu. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama.
hati-hati tergelincir. Luar biasa. Ya. Ini kita masuk ke padepokan ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama ini gali potensi. Ini kita biasanya sering melakukan gali potensi ini dengan menggunakan aplikasi ya. Asesmen gaya belajar. Ini aplikasinya adalah aplikasi Aku Pintar. Untuk link itu sudah saya bagikan ke grup. Mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa membuka linknya. Ini kita langsung praktek untuk gaya belajar. Nanti karena waktunya cukup singkat, praktek kalau misalnya ada yang bisa, nanti saya minta bantuannya untuk di screenshot dan bisa dikirimkan. Oke, ini untuk gaya belajar jurus pertama. Ada yang sudah bisa membuka Bapak Ibu? Gaya belajar. Ya, Ini aplikasinya namanya Aku Pintar ya Bapak Ibu. Anda sekarang berada dalam Andrea. Terima kasih. Saya ngetik apa? Kawan. Klik. Antrian apa ya? ikuti bisa dicoba. Saya jawab. Ini keluar terus dicoba masuk lagi Bu Endang. Kalau misalnya belum bisa dicoba terus masuk lagi. Ini kita nyoba yang gaya belajar mawon yang singkat. Soalnya kalau misalnya yang tes potensi itu nanti lebih lama waktunya. Kita coba salah satu contoh asesmen untuk menggali potensi. Karena menggali potensi itu memang ada beberapa hal ya terkait dengan di sini ada gaya belajar, terus ada juga selain gaya belajar ada kemampuan ya multiple intelligence dan sebagainya. Maksudnya susah Pak? Ada yang sudah bisa masuk Bapak Ibu? Terus kemana lagi? Milih yang gaya belajar Bu, asesmen gaya belajar. Anda sedang dalam latihan. Terima kasih. Kita sekarang coba Bu Endang. Ya. Nanti sambil dicoba ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada yang berhasil. Dan ini kalau untuk siswa kita, kemarin kita lakukan secara manual karena memang keterbatasan, ada anak yang kadang tidak punya kuota dan sebagainya, dan ini harus diberikan ke seluruh siswa Bapak. Jadi nanti ini dikolaborasikan dengan guru mapel untuk tahu bagaimana memberikan pelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak. Nah ini untuk gali potensi sendiri Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Fokus untuk gali potensi yang pertama adalah untuk mengetahui kecerdasan majmuk, ya, gaya belajar dan juga pengenalan bakat minat. Untuk pengenalan bakat minat itu memang ada tes khusus. Dan ini biayanya juga lumayan, biasanya lebih profesional lagi Bapak ketika untuk tes bakat minat ya. Kalau untuk tes gaya belajar dan kecerdasan majmuk ini sudah banyak aplikasinya, dan yang disarankan oleh BPGB adalah aplikasi Aku Pintar seperti itu. Oke. Nah ini untuk penjelasan mengenai kecerdasan, apa itu kecerdasan, sepertinya saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya Bapak Ibu. Saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian sudah memahami apa itu kecerdasan majemuk itu apa saja. Itu karena kita semua memang sudah sering ya mempelajari atau mendengar atau mengikuti pelatihan terkait dengan kegiatan dari potensi ini, karena memang dari potensi ini sebenarnya sudah sering kita praktekkan untuk jurus yang pertama itu. Ada
Ada yang bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Nanti saya minta bantuannya ya Bu Yati, hasilnya bisa di screenshot dan kirim ke saya. Terima kasih banyak. Saya dapat piala. Oke, jadi gaya belajarnya apa Bu Yati? Ada 3 untuk gaya belajar ya Bapak Ibu. Visual, auditori, dan kinestetik. Luar biasa Bapak Ibu juga hebat semuanya. Untuk multiple intelligence ini biasanya kalau kita sebagai Bapak Ibu guru itu memang sudah ini ya, sudah termasuknya sudah sesuai bidangnya. Kemungkinan kita memiliki kecerdasan itu ya. Kayak guru bahasa Indonesia sepertinya dari visual itu ada juga ya Pak, atau ada verbal linguistik itunya ada ya. Jadi itu beberapa terkait dengan gali potensi ya. Ini di sini jenis-jenis kecerdasannya itu ada di sini semua ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup memahami. Nah, kenapa kita perlu memahami tentang potensi anak didik kita? Ini bisa Bapak Ibu simak di layar. Ini ada gambar ya, yang sering pernah Bapak Ibu salah satunya menyaksikan gambar ini ya. Ini adalah beberapa hewan yang bisa gitu ya, memiliki potensinya masing-masing. Kalau yang paling canggih dia bisa memanjat pohon itu hewan apa Bapak Ibu? Yang paling cepat kalau naik pohon. Banyak. Kalau yang lari yang paling cepat apa kira-kira? Anjing. Ya, nah di sini maksudnya adalah ketika kita sudah tahu potensi siswa masing-masing, kita tidak perlu memaksakan. Kalau memang siswa tidak bisa, itu kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Mau dipaksa kayak gimana? Yang namanya ikan itu nggak mungkin bisa naik pohon atau terbang. Betul nggak betul? Nah itu termasuk siswa kita. Mungkin banyak itu sangat excited ketika main di lapangan. Ketika pelajaran di kelas, masya Allah luar biasa, Jadi ini cara kita mendeteksi, ya, memahami siswa kita dan bagaimana cara kita memperlakukan gitu. Jadi kalau mungkin sejenis kayak misalnya anak-anak ya, yang suka keluar terus, mungkin akan diberikan tugas khusus. Nah ini tugas khususnya apa? Nanti kita pikirkan bersama ya, bagaimana cara untuk membuat siswa itu lebih tertarik dalam kegiatan belajar yang kita berikan. Ini untuk jurus yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu mohon izin, ini langsung kita agak maraton ya, karena mengingat waktu juga. Ini langsung saya tayangkan untuk jurus yang kedua. Langsung jurus kedua nih Pak, mohon izin ini. Jurus kedua ini adalah kelola emosi. Ini yang paling penting juga dalam kegiatan 7 jurus BK Hebat ya. Ini untuk awalannya seperti tadi yang disampaikan Bu Anggun. Ini saya bacakan sendiri. Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Nah ini mohon bantuannya Bapak Ibu untuk jurus yang kedua ini, untuk lebih memahami jurus kedua ini ada kegiatan untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan mengelola emosi. Karena mengelola emosi itu penting ya Bapak Ibu, apalagi kita misalnya dari rumah, di rumah sudah riweuh, ketika datang ke sekolahan itu harus tetap konsen, senyum dan sebagainya menanggapi siswa ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk yang tadi gali potensi nanti bisa dilanjutkan di rumah
saya tetap minta izin kalau misalnya ada hasilnya saya minta ininya. Mohon maaf Pak, ini ya untuk jurusan kedua Pak. Ini untuk jurus kedua kelola emosi. Kosong Bu. Oke, kosong. Nanti yang isi kamu. Emosi ya. Ya nanti isi perhatikan Bapak Ibu sekalian, mohon izin di depan Bapak Ibu sekalian sudah ada kertas ya. Kertas ini ibaratnya emosi kita ya, emosi kita nanti tuangkan ke dalam kertas itu. Saya akan memberikan tampilan cerita nanti kertas ini ibarat emosi kita. Jadi Bapak Ibu, jika merasa senang, kertas dapat diusap-usap, okay? Jika merasa kesal, kertas dapat diremas, dan jika merasa marah, kertas boleh disobek, okay? Selama proses ini berlangsung. Oke, okay? Untuk yang pertama, ini sebenarnya kisahnya hampir sering saya alami, okay? Yang pertama adalah pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Oke, Bapak Ibu pakai motor semua ya, kecuali Pak Haji ini ya yang bawa mobil sama Pak Yamin biasanya. Oke, namun beberapa meter sebelum nyampe ke sekolah, mungkin di jalan baru, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Perasaannya gimana gitu? Coba oleh ini ekspresikan dengan kertasnya. Senang, oke, luar biasa ya Allah. Masya Allah. Bisa baca alasan ya Mas. Selanjutnya Bapak Ibu, sampailah Bapak Ibu di kelas ya. Hampir semua murid datang tepat waktu, luar biasa. Namun belum sempat suasana stabil. Ini kebetulan nama siswanya adalah Andi atau bisa disebut sebagai Egi ya. Egi masuk terlambat ya. Dia hanya menunduk dan berkata sambil berkata, maaf ya Bu, saya terlambat. Nah, perasaannya gimana nih? Egi yang masuk kelas terlambat. Bahagia Mas bahagia, oh luar biasa. Biasanya berangkat makan ya luar biasa. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada ya, padahal semalam sudah disiapkan ya. Dicari ke sana ke sini tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya dengan aktivitas bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Sudah disiapkan tapi bahan ajarnya ternyata hilang. Masih sabar ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Ini alhamdulillah. Selanjutnya di tengah perjalanan saat Bapak Ibu mengajar, Egi terlihat tidak memberikan perhatian Pak Suro ya. Jadi ia menunduk dan menduduk di bangkunya. Saat didekati ternyata sedang tidur pulas Pak ya. Eginya sedang tidur pulas. Masih sabar ya. Oke, kita lanjut. Tidak lama kemudian ada seorang bapak
mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu, menghampiri. Bapak itu berkata, maaf Pak, saya pamannya Andi ya, Egi, pamannya Egi. Kebetulan Egi 3 hari ini sudah menjaga bapaknya di rumah sakit karena bapaknya sedang sakit. Meskipun kurang tidur, ternyata Mama Suro, Egi itu pengen tetap sekolah ya, karena tidak ingin ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin menjemput Egi karena ayahnya masuk ICU. Nah, selanjutnya paman Egi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak Guru, tadi saya menemukan bungkusan ini dan saya cek ternyata nama sekolahnya adalah sekolah ini. Jadi siapa tahu Bapak Ibu bisa memberikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dicari-cari. Kemudian Egi pulang dengan pamannya untuk pamitan pulang, izin ya. Nah Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu kembali mengajar dan kembali di tangan Bapak Ibu melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh gembira. Oke, ternyata masih guru-guru SMP Negeri 2 Ketanggungan ini kesabarannya itu luar biasa ya. Kemudian dari kertas yang masih sangat mulus, luar biasa karena sudah bertahun-tahun menghadapi situasi yang seperti ini ya Bapak Ibu. Ini nanti terkait juga dengan materi yang selanjutnya ya. Itu. Nah, untuk emosi ini Bapak Ibu sebenarnya ada beberapa emosi ya. Emosi itu ada yang bahagia, sedih dan sebagainya gitu ya. Ekspresi emosi. Nah, ini tetap kita harus pahami ya, bagaimana latar belakang siswa ketika datang ke sekolah, apakah dia itu merasa bahagia, sedih atau merasa penuh semangat. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu di rumah itu kondisinya seperti apa, kecuali anak menyampaikan ke kita baru kita tahu ya. Paling tidak sebagai pengajar kita insya Allah memiliki kepekaan terhadap para siswa kita, karena sudah mengajar bertahun-tahun ya. Jadi anak itu semangat atau tidak pasti Bapak Ibu saya yakin lebih memahaminya. Ini selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk emosi ini sebenarnya intinya adalah di pemahaman juga mengenai fungsi otak terkait dengan emosi itu sendiri. Jadi ini yang lebih paham juga guru IPA juga ya Bapak Ibu ya, Bu Yeti, Bu Endang ya, untuk terkait dengan emosi. Nah, ketika marah ini emosi yang bekerja itu biasanya terkait dengan otak rektil ya, Bu Endang, betul, otak rektil ya. Jadi ini menurut UNESCO juga. Jadi untuk mempelajari terkait dengan emosi ini, kita bisa praktek dengan anak-anak menggunakan tangan kita. Tangan kita ini kita ibaratkan sebagai otak kita ya. Pergelangan tangan ini batang otak, dan yang 4 ini adalah otak untuk yang mengendalikan emosi itu adalah neurokorteks ya. Selanjutnya ada limbik, ini diibaratkan sebagai bunglon ya, diibaratkan sebagai bunglon. Dan kalau yang di tengah ini adalah otak reptilnya. Nah, ketika otak reptil bekerja, ini otak kita seperti membuka seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada benda yang masuk itu tidak bisa tertangkap mental ya. Tapi ketika ketika otak bunglonnya itu sudah ditutupi lagi dengan neurokorteksnya, ini akan terjadi peredaman ya. Jadi nanti mudah mengendalikan emosi kalau otak neurokorteksnya itu sudah bekerja. Ini untuk memahami lebih mudahnya seperti itu ya Bapak Ibu, untuk mengendalikan emosi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang tadi saya terangkan ya terkait dengan
otak pengendali ya, baik itu bunglon, otak reptil maupun neurokorteks. Nah, ini ada salah satu video ya, bagaimana ketika dua otak yang sedang bekerjanya itu dinosaurus dan dinosaurus ya. Itu yang terjadi adalah saling cekcok ketika otak dinosaurusnya yang bekerja ya. Jadi bentrok ya, dua-duanya ribut. Tapi ketika misalnya ada salah satu yang mengalah, itu nanti jadinya beda gitu. Mohon maaf, ini kebetulan ternyata saya WA-nya belum nyambung nih. Dan videonya ada di WA semua modelan ini ya. Ini gambarannya seperti ini aja ya Bapak Ibu ya. Juga udah semakin siang. Sore. Nah ini untuk terkait dengan emosi, ini lebih baiknya kalau kita menggunakan rumus yang ada di bawah ya. Ketika ada emosi, kita melakukan jeda terlebih dahulu, baru melakukan tindakan atau respon. Ini sebenarnya materinya memang cukup padat dan banyak Bapak. Nah untuk kita lanjut ke yang ketiga ya Bapak Ibu, ini untuk jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi ini kegiatannya adalah ini saya memiliki botol air mineral ya. Nanti coba Bapak Ibu bisa praktekkan dibalik sampai dengan berdiri lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Coba dicoba ya. Bisa apa enggak sampai coba sampai berapa kali? Pak ya, ini namanya biasa Pak. Pak, itu kayak gini Pak di balangna. Ini Barangkali mau nyoba Bapak yang bocor ya memang dikurangi isinya sih, nanti belinya baru dikurangi isinya. Bisa dicoba sampai bisa berapa kali kira-kira? 100. Ada yang bisa? Bu Endang sama Bu Endang dicoba sampai berapa kali supaya bisa jadi Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Iya. Ada bisa luar biasa. Bu Eka, bagaimana perasaannya Bu Eka? Sudah bisa? Kalau yang belum, oke. Cukup Bapak Ibu. Oke. Kira-kira yang belum bisa luar biasa Bu Enda. Gimana perasaannya ketika bisa melakukan atraksi itu Bu Enda? Rasanya senang sekali. Jadi usaha yang saya lakukan berhasil ternyata. Nah, ini adalah salah satu dari kegiatan resiliensi atau jurus ketiga ini ya. Membangun bangun kembali setelah bangkit ya Bapak ya Pak, bukan setelah bangkit. Bangun kembali setelah kembang. Okay? Jadi mencoba untuk kembali bangkit ketika telah terpuruk. Okay? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bagaimana menumbuhkan, biasanya ada siswa yang memiliki trauma-trauma tertentu sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu tidak maksimal. Kenapa resiliensi ini sangat penting Bapak Ibu? Ini terjadi karena seperti ini ya. Inilah mengapa resiliensi ini penting Bapak Ibu. Kita harus selalu menguatkan anak karena anak sekarang
okay? Lebih penting HP timbang orang tuanya gitu. Jadi ada kasus-kasus yang memang sangat mengerikan ya. Jadi HP-nya disita orang tuanya mengakhiri hidupnya. Itu tidak 1-2 kasus terjadi, seringkali terjadi. Atau gara-gara mungkin dipaksa orang tuanya untuk berprestasi, ada juga yang seperti itu. Ya, kita harus memahami dan bagaimana menguatkan anak ketika masa-masa sulitnya. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu sekalian juga dalam kehidupan ini sudah merasakan ya, di mana kita merasakan berada di titik terbawah dan bagaimana kita itu bangkit. Nah, hal seperti itu nanti kita bisa terapkan cara-cara apa yang kita lakukan untuk bangkit dari keterpurukan kepada anak yang merasa belum pinter, anak yang merasa belum disiplin. Bagaimana kita membangkitkan anak itu selalu disiplin, kembali semangat dan sebagainya. Ini namanya tumbuhkan resiliensinya. Nah, untuk Bapak Ibu yang GP mungkin pernah ya, ini untuk materi-materi ini 7 jurus BK Hebat itu sudah banyak juga yang diadopsi atau dimodifikasi dengan 7 jurus BK Hebat ini. Okay. Ini untuk resiliensi itu juga ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Ada self awareness, terus emosional stabil ya, atau adaptif, growth mindset dan sebagainya. Ini salah beberapa komponen-komponen dari self resiliensi ya. Ini penjelasannya nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh penjelasan lebih, nanti insya Allah kita diskusikan bareng-bareng di lain waktu ya. Nah ini untuk kata-katanya yang bisa dipakai anak juga ada ya. Ini juga ringkasan materinya kebetulan sudah saya cetakkan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak terlalu jelas, tapi insya Allah ini mudah dipahami ya. Ini untuk resiliensi. Dan selanjutnya adalah jaga konsistensi. Untuk jaga konsistensi ini memang butuh kerjasama banyak pihak ya Bapak Ibu. Menjaga konsistensi ini dalam prakteknya ini mungkin butuh waktu yang agak lama juga ya. Bagaimana mempertahankan ya. Misalnya kita sudah memiliki tata tertib dan sebagainya, pembiasaan sehari-hari dan sebagainya, bagaimana kita tetap konsisten melaksanakan pembiasaan itu agar tetap bisa baik berjalan untuk kebaikan anak kita semua, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu jurus yang kelima, Bapak Ibu. Jurus yang kelima adalah jalin koneksi. Ini maksudnya di sini, jadi kita itu menjadi pendengar yang baik ya, baik untuk anak maupun untuk rekan sesama pengajar ya. Jadi bagaimana cara berkomunikasi atau menjadi pendengar yang baik. Okay. Intinya untuk jalin koneksi itu seperti itu, biar kita memahami informasi secara menyeluruh, tidak putus-putus. Bagaimana kita menjadi pendengar yang baik itu mendengarkan informasi dengan menyeluruh sehingga kita mampu memberikan solusi kepada siswa. Ini untuk GP juga ada namanya praktek coaching ya Bu ya. Ini untuk jalin koneksi. Untuk jurus yang keenam Bapak Ibu sebentar lagi ya. Untuk kolaborasi. Ini kolaborasi. Ini intinya kita menjalankan perannya sesuai peran masing-masing Bapak Ibu. Tapi dalam hal G, jadi perannya peran masing-masing, tapi nanti berjalan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dan ini ada 3 jenis masalah yang tidak semuanya kita bisa ikut terlibat. Seperti pernah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah ya Pak, kita ada jobnya masing-masing. Untuk mengawasi kinerja Bapak Ibu sekalian ada Bapak Ibu pengawas.
dan Bapak Kepala Sekolah ya untuk memahami anak. Ketika masalahnya ringan mungkin kita bisa garap bersama. Tapi kalau masalahnya sudah memasuki masalah klinis dan sebagainya, kita bukannya terpaksa, memang diharuskan untuk referral atau alih tangan kasus ke pihak-pihak yang lebih profesional gitu. Misalnya sakit, kita kan nggak ada background kedokteran ya Bapak Ibu, makanya tetap Pak Samsul larinya ke tukang urut atau ke puskesmas dan sebagainya. Ini namanya kolaborasi. Sebenarnya materinya sudah kita praktekkan semua ya, cuman ini tinggal mendalami saja. Terakhir ya Bapak Ibu, sampai terakhir, jurus terakhir ini adalah menata situasi. Jadi situasinya itu maksudnya adalah bagaimana menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Itu intinya Bapak. Mungkin itu saja untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sekali atas kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata. Saya masih ada beberapa tips untuk membuka kegiatan pembelajaran. Kalau mau insya Allah kita nanti saya bagikan. Jadi sekian saja Bapak Ibu. Terima kasih. Ya mohon sesuatu yang perlu kita diskusikan bareng, nanti kita diskusikan di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan kelancaran rezeki dan sebagainya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyanyinya kapan? Nyanyinya kapan? Bapak Ibu peserta diseminasi yang tetap semangat dan bahagia. Setelah pemaparan materi yang luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Ibu narasumber kita, bahwa untuk diskusi tanya jawab nanti bisa japri saja. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin lebih tentang jurus BK yang ada 7 nanti bisa langsung berhubungan dengan Ibu Ari. Tanya jawab dan diskusi japri mau Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi, terutama kepada seluruh peserta diseminasi, Bapak Ibu guru Spendukes hebat yang sudah berpartisipasi aktif atas kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, sehingga bisa berjalan lancar dan sungguh luar biasa. Semoga apa yang telah kita bahas, apa yang kita dengarkan pada hari ini, yang sudah dipaparkan oleh Bu Arin yang telah mendapatkan pelatihan selama 4 hari di Solo Ibu Arin, itu bisa bermanfaat untuk sekolah kita tentunya dan juga untuk pribadi kita masing-masing. Mari kita terus menginspirasi dan janganlah untuk membimbing dan menuntun siswa-siswi kita menjadi generasi yang penuh dengan masa depan cerah, terutama untuk menjadi generasi emas Indonesia hebat. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya maaf ya. Kita tutup kegiatan diseminasi dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sebelum ditutup, kita beri yel-yel satu dulu. Nyanyian terlalu lama. Seperti biasa, yel-yel kita Spendukes